Nah, jadi kira-kira gimana ya seorang Tiara mengajar di dalam kelas? Gimana ya kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian nonton video ini. Welcome back to our channel. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Hernanda Shertika dengan NIM 190384202062 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi sebenarnya kita mau ngapain ya? Video ini buat apa? Nah, jadi sebenarnya hari ini kita akan praktek keterampilan dasar mengajar. Nah, jadi kira-kira gimana ya seorang Tiara mengajar di dalam kelas? Gimana ya kira-kira? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran dong! Nah, baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Langit malam gelaplah sangat, langit terang tandanya pagi. Jawab salam kurang semangat, ibu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semua. Sehat? Alhamdulillah, pada sehat-sehat semuanya ya. Nah, jadi udah pada semangat belum untuk mengikuti pelajaran hari ini atau udah pada siap belum? Udah dong, harus sudah ya. Nah, baiklah, jadi sebelum ibu masuk ke materi hari ini atau materi hari ini tentang apa sih gitu kan? Nah, kita akan mereview pembelajaran kita minggu lalu. Nah, mana tahu kan kalian ada yang masih ingat atau udah ada yang lupa? Nah, jadi sama seperti biasanya, kalau anak-anak ibu semua aktif bertanya, aktif menjawab, ataupun yang lainnya, pokoknya aktif di pelajaran ibu, pasti ibu akan kasih nilai tambah. Nah loh, jadi kalian ini ya kalau mau nilai tambah dan mau nilainya aman sama ibu, nah ayo kita saling tanya, saling ngejawab. Nggak masalah salah, wajar kalau salah, nggak apa-apa. Ibu nggak marah kok kalau misalnya ibu tanya misalnya sama kalian, terus kalian nggak tahu nih jawabannya. Nggak apa-apa, berani jawab, itu udah ibu kasih nilai plus, oke? Nah, oke. Jadi kemarin, pembelajaran kemarin nih, yang minggu lalu, itu kan kita belajar mengenai definisi dan unsur-unsur lingkaran. Nah, bagian unsur-unsur lingkaran tuh kan ada 3, yang berdasarkan lengkungannya, lalu ada luas, sama sudut, ya kan? Nah, ibu mau tanya, untuk unsur-unsur lingkaran nih, siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran yang berupa kurva atau lengkungan? Nah, tadi yang cepet. Nah, iya, Ria, apa? Nah, benar. Jadi ada 5 ya, yang unsur-unsur lingkaran yang berupa kurva atau lengkungan itu ada busur, ada tali busur, ada jari-jari, ada diameter, dan ada apotema. Nah, kasih plus dulu dong buat Ria. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Udah kurva atau lengkungan udah ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran yang berupa sudut? Iya, Clara, apa? Sudut pusat. Nah, benar. Nah, untuk yang berupa sudut ini, unsur-unsur bagian lingkaran, itu jawabannya cuma satu, mengenai sudut pusat. Oke, kasih plus dulu dong buat Clara. Oke, nah lanjut nih. Yang terakhir ya, kan udah tahu nih, udah ada kurva atau lengkungan, udah ada sudut. Nah, yang terakhir ini luasan.
sabar ya, sabar. Ibu ulang nih pertanyaannya ya. Siapa yang cepat dia yang dapat loh. Sebutkan unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Oke, ini udah pada cepet-cepetan ya. Oke, Lina? Oke, apa aja Lina? Oke, benar. Nah, untuk yang berupa luasan ini ada juring sama tembereng. Benar. Kasih aplaus dulu dong buat Lina. Oke. Jadi Ibu rasa kalian udah paham ya mengenai unsur-unsur lingkaran dan definisinya pasti udah tahu ya, kan kemarin kita udah belajar. Nah, untuk pembelajaran hari ini kan Ibu dari minggu lalu ada ya nyuruh kalian bawa alat-alat dan bahan-bahan untuk pembelajaran kita hari ini. Ada pasti harus ada dong. Orang Ibu bilang kemarin ada, pasti banyak yang bawa nih. Yang nggak bawa siapa ya? Enggak, Ibu nggak marah kalau kalian nggak bawa, karena nanti Ibu akan bentuk kelompok, jadi kalian bisa kerja sama kelompoknya. Tapi bukan berarti kalian mau enak-enakan aja loh ya. Kalian juga harus bantu ngitung sama teman yang lain, oke? Oke. Nah, udah? Oke. Kira-kira dari kalian ada nggak sih yang bisa mengira-ngira gitu? Kita hari ini belajar apa ya? Ada yang bisa ngira-ngira nggak? Ibu kasih clue deh. Hari ini kita belajar masih mengenai materi yang sama sebenarnya, masih tentang lingkaran. Oke, kira-kira apa ya? Definisi udah belajar nih, unsur-unsur udah belajar, apalagi ya yang tentang lingkaran nih yang kira-kira yang belum kita pelajari untuk kelas 8 ini. Dan clue yang kedua, Ibu kasih clue yang kedua dong. Yang kedua itu sebenarnya kalian udah tahu pelajaran ini dari kalian SD. Udah pernah keluar di SD. Serius, nggak bohong Ibu, swear. Ya, ada yang tahu? Nah, Ibu mau tanya dong. Ibu mau tanya Riko. Nah, benar. Kasih aplaus dulu dong Mbak Riko. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai keliling dan luas lingkaran. Betul tadi yang dikatain Riko ya. Nah, jadi kan seperti yang tadi Ibu udah bilang tadi tuh, kan kita bagi kelompok dulu ya. Ini biar kita ngerti. Kalian sebenarnya pasti udah tahu kan keliling sama luas lingkaran itu rumusnya apa? Ya, ada yang bisa? Siapa? Nia. Apa? Kelilingnya apa? 2πr atau πd. Benar. Terus kalau luasnya? πr kuadrat. Iya, benar. Untuk rumus kalian udah tahu, Ibu yakin, karena ini udah dipelajari pas SD. Cuman kalian tahu nggak sih dari mana rumus itu datang? Tahu nggak? Kok bisa tiba-tiba muncul rumus ini gitu loh ceritanya? Penasaran kan? Nah, oleh karena itu di sini hari ini kita akan membuktikan rumus-rumus keliling dan luas lingkaran itu, oke? Nah, baiklah, jadi seperti yang tadi Ibu bilang di awal ya, kita kan mau bentuk kelompok nih. Nah, Ibu bentuk jadi 8 kelompok. Jadi cara bentuknya dari ujung ini hitung sampai 8, terus ulang lagi ke 1. Oke? Nah, mulai dari Hani. Oke. A few moments later. Oke, kita udah bikin kelompok ya. Dan kalian juga udah duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, jadi sekarang yang Ibu minta dari kalian, yang pertama masing-masing kelompok menyiapkan satu kertas lembar. Jadi kertas lembarnya itu pasti berisikan nama anggota kelompoknya ya. Yang kedua, Ibu pengen kalian menuliskan apa yang akan kita kerjakan sekarang ini. Jadi nanti ada yang bertugas menuliskan ya, maupun itu dari langkah-langkahnya, mau mencari apa, seperti itu. Dan akhirnya nanti kalian tolong buat kesimpulan, oke? Nanti kertasnya akan dikumpul ya pas sudah selesai pelajarannya, oke? Ngerti? Nah, oke.
Jadi kita masuk ke yang pertama, mengenai keliling dan luas lingkaran. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari keliling lingkaran dan luas lingkaran? Ya, Sinta. Oke, menurut Sinta ya, keliling lingkaran itu apa sih? Oke. Benar yang dikatakan Sinta, keliling lingkaran itu merupakan panjang busur lengkungan dari lingkaran itu. Jadi kalau misalnya busur atau lengkungan yang di lingkaran itu kita luruskan, nah itu panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran. Nah, untuk yang luas, oke, ya Siti? Nah, iya. Benar kata Siti. Luas lingkaran itu merupakan batas luas daerah yang dimana dalam masih batasan di dalam lingkaran itu. Jadi ini misalnya lingkaran nih. Nah, di dalamnya itu luas daerahnya, ya itu. Jadi itulah cara menghitung apa maksudnya, itu adalah pengertian dari keliling maupun luas lingkaran ya. Oke, kita masuk ke saat yang kita tunggu-tunggu. Asik. Apa pembuktian rumus dari keliling dan luas lingkaran? Nah, kita pertama bahas yang keliling dulu ya. Kan Ibu minggu lalu ada suruh kalian bawa ini ya, bawa kawat, ada bawa benang, boleh kawat, boleh benang. Dan sisanya adalah benda yang memiliki memiliki permukaan lingkaran, yang berbentuk lingkaran. Boleh mau uang koin, boleh mau tutup kaleng atau kalengnya juga sekalian dibawa nggak apa-apa. Atau apalagi gelas, nah misalnya gitu, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, udah kalian siapkan. Nah, coba kalian siapkan dulu, kalian keluarkan. Sudah? Oke. Nah, rumus keliling lingkaran itu kan rumusnya 2πr atau pi kali d. Nah, sekarang Ibu minta kalian yang punya kawat atau yang punya benang, coba kalian ukur dulu lah kelilingnya. Keliling dari yang kalian bawa itu, gelas, koin, celengan lah atau kaleng, itu kalian lingkari. Berarti kan kalian kelilingi ya, pakai kawat ataupun pakai benang. Nah, habis itu coba kalian hitung kelilingnya berapa. Oke? Udah kalian hitung. Nah, udah dapat nih kelilingnya berapa? Kalian coba cari diameternya berapa. Udah dapat juga? Kalau udah dapat, nih, kalau udah dapat diameternya, kalian bandingkan. Nih, misalkan Ibu bawa gelas ya, kalian gak usah terburu-buru, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nih Ibu hitung nih kelilingnya ini menggunakan kawat nih ataupun menggunakan benang. Udah dapat nih berapa gitu kan. Misalnya kelilingnya Ibu buat 44 cm misalnya loh. Nah, terus Ibu hitung nih diameternya. Diameter kan dari sini ke sini ya, dari ujung ke ujung berapa. Nah, itu berapa udah dapat kan? Nah, kan barang-barangnya tuh kan ada macam-macam, tadi ada koin, ada kaleng, ada gelas. Nah, itu kalian coba bandingkan. Jadi bikin keliling per diameter nih untuk satu barang sama dengan keliling per diameter. Oke? Nah, itu nilainya berapa tuh keliling per diameter masing-masing barang, yang ada koin, ada kelereng tadi, ada apalagi kaleng, gelas, apa segala macam. Nah, itu udah dapat. Oke, coba dicari dulu. Oke, berapa hasilnya? 3,14. Nah, itu kalau dibandingin nilainya sama semua kan, 3,14. Nah, iya, 3,14 itulah yang kita sebut dengan pi. Atau bisa diubah menjadi nilai pecahan yang setara dengan 22/7. Nah,
Kemudian bagaimana dengan rumusnya? Gimana kita membuktikan rumusnya? Sebenarnya dari situ udah mulai kelihatan rumusnya. Kan tadi Ibu suruh cari tuh keliling lingkaran per dibagi diameternya itu berapa? Hasilnya berapa tadi? 3,14. Nah, coba deh kalian pindahin tuh dia punya diameternya, pindah ruas dong, pindah ruas ke kanan. Jadi keliling sama dengan 3,14 dikali diameter. Jadi keliling sama dengan pi dikali diameter, atau diameter itu kan sama dengan dua lingkaran ya, dua jari-jari lingkaran. Nah, dua jari-jari lingkaran sama dengan 2R. Makanya nilainya jadi keliling sama dengan 2πr. Atau rumus lainnya keliling sama dengan pi dikali d. Nah, seperti itu. Kenapa rumusnya bisa jadi seperti itu? Oke, udah paham, udah ngerti dong. Maksudnya udah dapet ya gambaran dari mana rumusnya bisa muncul. Ternyata dari keliling dibagi diameternya itu ternyata hasilnya nilai V. Nah, tinggal pindahin ruas saja, keliling ternyata sama dengan pi dikali diameter. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke yang luas lingkaran lagi ya. Nah, Ibu kan ada juga suruh bawa kertas kayak karton, tapi nggak usah gede-gede, secukupnya aja, ya kan? Nah, coba kalian bikin lingkaran dari kertas tersebut. Oke, kalian bikin lingkaran dulu. Biar cepet kalian gunain yang udah ada tadi aja, pakai gelas kayak ngebuletinnya gitu. Kalau mau pakai jangka, ada yang punya jangka pakai, nggak apa-apa. Kalau mau yang cepat langsung bulet-bulet aja gitu, boleh. Oke, udah kalian bikin lingkaran kan? Udah jadi dong lingkarannya. Oke, baiklah ibu cek dulu ya satu-satu ya. Udah bikin kelompoknya. Oke, semuanya udah bikin lingkaran ya. Udah bikin lingkaran, coba kalian bagi lingkaran tersebut menjadi 12 bagian yang sama besar, 12 juring yang sama besar. Oke, udah dibagi. Oke, coba ibu lihat bentar. Oke, udah ya. Udah dibagi nih 12 juring sama besar. Nah, kalau misalkan diameter lingkarannya kita ubah menjadi A ke B, AB, titik A sama titik B itu diameternya. Berarti panjang busur AB itu nilainya sama dengan setengah keliling lingkaran. Lalu B ke titik C itu adalah diameter. Maksud ibu jari-jari. Jadi A ke B itu adalah diameter, B ke C atau A ke C itu adalah jari-jari. Oke, udah ditandain? Udah. Coba kalian gunting tuh 12 juring tuh digunting. Jadi ada 12 potong juring lingkaran. Udah dipotong? Oke, udah. Coba kalian susun juring tersebut ke semacam model persegi panjang. Seperti apa ya Bu? Itu kayak kira-kira gitu. Jadi kalian buatlah 6 menghadap ke bawah, 6 menghadap ke atas. Nah, terus didempet-dempetin. Oke, udah? Kalau sudah itu pasti bentuknya agak miring, tapi mirip-mirip persegi panjang. Nah, coba salah satu juringnya dipotong bagi 2, terus masukin ke bagian yang agak miring tersebut, yang agak gini itu masukin. Nah, udah mulai kayak gini kan barangnya, udah mulai jadi kayak persegi panjang, tapi atasnya masih ada jendul-jendul karena itu lingkaran ya. Tidak apa-apa. Nah, dari situ kita bisa mencari luasnya pasti sisi kali sisi gitu kan. Nah, dari situlah, dari sini ke sini kan panjangnya AB tuh kan, karena ada 6 potong kan itu sama panjang tuh. Itu kan sama tuh panjangnya kayak setengah lingkaran AB. Yang mana nilainya PR. Nah, terus yang tingginya itu yang sebelah sini itu kan panjangnya R. B ke C itu karena tingginya jari-jarinya.
sudah tinggal dikalikan saja. Seperti rumus luas persegi panjang, panjangnya dikali lebarnya berapa. Nah, panjangnya itu kan tadi AB ya, AB atau keliling lingkaran PR, setengah keliling lingkaran ya, PR. Lalu ininya lebarnya berapa? Itu lebarnya itu sama dengan jari-jarinya, berarti berapa R? Jadi rumusnya A dikali AB dikali BC, AB-nya PR dikali R, jadinya PR kuadrat. Nah, pinter. Nah, itu dapatnya tuh dari situ. Kenapa kok rumus luas lingkaran bisa jadi PR kuadrat? Nah, dari situ rumusnya. Udah paham? Oke, sampai sini paham? Rumusnya datangnya dari mana? Kok bisa kayak gini gitu? Kok bisa jadi 2 PR? Kok bisa jadi PR kuadrat? Udah paham? Oke? Oke, karena semuanya udah paham kenapa nilainya dapatnya dari sini, kenapa rumusnya bisa seperti itu. Oke, sekarang Ibu buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang belum mengerti? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang masih ingin ditanyakan gitu? Ya, oke. Anggit? Ya, Anggit mau nanya apa? Oke, pertanyaannya gimana cara cari luas lingkaran kalau misalnya cuman kelilingnya yang diketahui? Nah, bagus, pertanyaannya yang bagus. Oke, kira-kira ada nggak ya yang bisa menjawab? Gimana ya cara cari luas lingkaran kalau cuman kelilingnya aja yang diketahui? Ada yang bisa jawab? Oke, siapa? Oke, iya, Andi. Menurut Andi gimana caranya? Masukkan dulu nilai keliling. Masukkan nilai 2. Duanya kan karena rumusnya pakai yang keliling sama dengan 2 PR. Oke, pakai yang rumus itu. Kalau Andi ya, masukin keliling sama dengan 2 dikali nilai Pi-nya berapa? Pakainya 22/7. Oke, dikali R. Nah, habis itu cari nilai R-nya berapa gitu. Kalau misalnya nilai R-nya udah dapat, terus digimanain tuh? Dimasukin ke rumus luas lingkaran. Benar, kasih aplaus dulu dong buat Andi. Oke. Nah, seperti itu caranya. Udah Andi bilang sudah benar. Tapi Pi-nya Ibu terserahkan ke kalian. Boleh 22/7, boleh 3,14. Nah, kalau misalnya dirasa ini susah dibagi sama 22/7, boleh pakai 3,14, terserah. Yang penting nilai R-nya udah dapat. Baru tinggal dimasukkan ke luasnya. Tadi ada yang temannya bertanya udah dijelaskan juga, udah paham. Nah, jadi mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Nanti tolong dikumpulkan ya ininya, kertasnya ya di tiap kelompok. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya materi hari ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa keliling lingkaran itu merupakan panjang busur lingkaran ataupun lengkungan yang ada di lingkaran, kemudian dihitung panjangnya. Dengan rumus keliling lingkarannya adalah 2 PR atau Pi dikali D. Lalu untuk luas lingkaran itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh sebuah lingkaran. Dengan rumusnya, luas lingkarannya yaitu PR kuadrat. Oke, nah sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika Ibu ada kesalahan ataupun kekurangan. Ya, oke. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan coba kuis ya. Kita coba kuis mengenai materi hari ini dan materi sebelumnya, oke? Baiklah, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Oh, maaf, Ibu lupa. Ibu ada satu pantun. Kalau ada sumber di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Seharusnya minggu depan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Baiklah, dadah anak-anak. Assalamualaikum. Nah teman-teman semua, itulah video dari saya terkait praktik keterampilan dasar mengajar. Thanks for watching. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like,
komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi supaya kalian bisa lebih update video-video terbaru dari kami. See you next time!